jaa ahadukumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hadirin rahimakumullah, kemarin masih surat Mukminun kemarin menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah, tentang kekuasaan Allah yang kita harus tanamkan, yang kita harus jadikan pegangan kita hidup per detik kita itu tentang Allah itu. Sebab di akhir ayat itu alimil ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun. Tuhan yang sejatinya adalah alimul ghaibi wasyahadah, harus tahu betul persis tentang hal yang gaib dan tentang syahadah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah itu, umpamanya gitu tuh, Tuhan orang-orang yang menuhankan selain Allah itu Tuhannya itu alimul ghaibi wasyahadah. Bahkan umpamanya Tuhannya para malaikat tetap tidak alimul ghaibi wasyahadah. Tuhannya para nabi, umpamanya seperti Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan, Nabi Uzair tetap beliau tidak alimul ghaibi wasyahadah. Lah sesuatu yang makhluk yang tidak alimul ghaibi wasyahadah ya tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan dan untuk jadi tempat bersandar kita dalam kehidupan kita. Maka lalu Allah ajari kepada Nabi tentang doa, yang mana tentu ya sebenarnya itu ya untuk kita katakan kul, katakanlah wahai kekasihku, Rabbi imma turiyani ma yu'adun, wahai Tuhanku, andai engkau perlihatkan kepadaku apa-apa yang kau ancamkan kepada orang-orang kafir. Sebab ancaman Allah kan, Nabi kan diutus itu Bashir wa Nadir. Nah, orang kafir Mekah begitu sangat menentang kepada Nabi sampai menantang untuk segera diturunkan azab. Sampai udah turunkan saja azabnya. In kana hadza huwal haq min indika wa amtir alaina hijaratan minas sama. Andai saja yang dibawa Muhammad itu benar ya Allah, kata orang kafir, amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan batu-batu dari langit, adab saya sekarang. Gitu. Kata tangannya kan sangat amtir alaina hijaratan minas sama. Lah akhirnya oleh Allah, qul Rabbi imma turiyani ma yu'adun fala tajalni fil qaumil dzalimin. Allah, andai saja engkau perlihatkan kepadaku ancamanmu kepada orang-orang kafir yang menantang supaya diturunkan adab, fala tajalni fil qaumil dzalimin. Jangan engkau jadikan saya ini bersama mereka, gitu. Jangan jadikan kami ini bersama mereka. Sebab apa? Yang namanya adab kan ada ayat itu tuh. Khosoh itu apa? Awalnya minkum khosoh gitu tuh. Orang yang tidak mau menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar wa taqu fitnatal ladina. Apa manjen? La tusibanna illal ladzina wa taqu fitnatal ladzina amanu minkum khosoh. Iya tak? Mana tahu apa beli? Wattaqu fitnatan lil ladzina amanu. Kalau fitnatul ladzina amanu. Apa itu ayatnya? Emang dia biasanya sering di ngeblank. Iya, fitnah itu. Lil ladzina amanu. Minkum khosoh. Ya bukan amanu. Lil ladzina kafaru khosoh.
Wattaqu fitnat la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul adzab. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul adzab. Takutlah kalian terhadap fitnah yang mana itu berupa adab, yang mana bila yang turun itu tidak cuma mengenai orang yang dolim-dolim saja, tapi juga terkena imbas orang-orang yang tsunami, umpamanya seperti tsunami. Apakah dijamin mereka itu orang ahli neraka semua? Ya tidak. Ya ada orang-orang solehnya yang terkena imbas juga gitu, terkena imbas juga. Ada gempa umpamanya, apakah umpamanya adab gitu? Apakah semuanya itu orang? Tidak. Ada orang-orang soleh. Lah kita minta umpamanya, wahai Allah, andai kata engkau mau mengadab suatu kaum karena mereka itu kedurhakaannya kepada engkau, akhirnya engkau marah, kamu adabkan, dan saya dikasih tahu oleh engkau untuk bisa menyaksikan. Kita minta jangan ada di dalamnya gitu. Minta ada di dalamnya. Sebab itu sesuatu yang Allah sendiri ya minta kepada memberitahu kepada kita, tahu kita mesti takut akan hal itu. Jangan sampai adab kepada orang kafir kita tertimpa gitu, kita tertimpa. Lah kata Allah kepada nabinya, katakan, andai saja ya Nabi, kata Allah itu, wahai kekasihku, katakan, berdoalah, andai saja engkau timpakan adab kepada orang kafir, tolong saya minta jangan sampai bersama mereka. Lah berarti bukan berarti kita akhirnya ya udah kita cuma sekedar, ya itu prakteknya ya kita harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa sih orang yang dia terkena adab, orang kafir terkena adab, kita soleh tapi kita juga terkena imbas ya, karena walaupun kita soleh tetap kita bukan muslih. Beda antara soleh dan muslih. Lah makanya para nabi itu semuanya itu bukan cuma sekedar soleh tapi muslih, orang yang memperbaiki umat. Maka tidak ada adab umat nabi kecuali nabi udah keluar dulu, udah kamu keluar adab, udah kamu keluar adab gitu tuh. Nabi itu. Nah kita tidak cukup kita hidup sosial itu cuma sekedar kita yang penting mah kita masuk surga, tetangga, istri, mau neraka mau terserah, masa bodoh lah. Yang penting kita soleh, kita masuk surga, kita seperti itu Islam. Sebab kalau kita cuma prinsipnya seperti itu, pasti tangga kita kena adab, kita pasti kena. Beda kalau kitanya muslih gitu. Nah kita udah amar ma'ruf nahi mungkar, umpamanya akan terkena adab, kita pasti akan diberitahu oleh Allah itu. Kamu mesti keluar dulu, saya akan adab sebagaimana para nabi, para aulia itu. Nah itu artinya seperti itulah. Jadi kita itu usaha jangan sampai sekedar kita itu hidup soleh saja. Prinsip itu jangan cuma sekedar soleh saja, tapi kita harus berusaha untuk mensolehkan orang lain. Lah bukan berarti mensolehkan orang lain itu harus berhasil, bukan harus berhasil. Kita harus berhasil mensolehkan anak, kita harus berhasil mensolehkan istri, tidak seperti itu. Tidak seperti sebagaimana Allah itu menyuruh Nabi berdakwah harus berhasil, tidak. Yang penting sampaikan. Tidak terima atau diterima udah, masing-masing punya hak kewajiban. Kalau kita udah berusaha, umumnya tidak terima, ya udah. Kita aman dari adab Allah. Lah, Rabbi wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa billati hiya ahsanu bisa pada sih ya. Kalau dilihat sejarah ini, Allah sendiri yang mengajarkan kepada Nabi, wahai kekasihku, katakan, ya Tuhanku, janganlah engkau bila mana engkau perlihatkan adab kepada orang-orang yang menentangmu, wahai Tuhanku, jangan saya ada di dalamnya. Terus dijawab oleh Allah, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan saya
ala an-nuri kama itu memperlihatkan kepada kamu apa yang salah ancamkan kepada mereka, itu saya mampu-mampu saja. Pokoknya mereka minta diturunkan hujan batu, Allah turunkan mampu gitu tuh, sangat mampu, sangat mampu. Berarti di sini itu ada apa, dalil masalah tauhid lagi, bahwa yang namanya kudrot dan ilmu itu adalah sesuatu yang berbeda. Walaupun Allah tidak menurunkan hujan batu kepada orang kafir, tetap bukan berarti Allah bukan tidak mampu. Tetap Allah itu mampu kalau menurunkan hujan batu. Tapi ilmu Allah tidak menurunkan hujan batu karena ada hikmah. Bisa jadi hikmahnya mereka jadi sadar di kemudian hari. Walaupun sekarang menentang dengan kepada Anda, nyatanya banyak itu orang-orang yang menentang Nabi yang tadinya sangat luar biasa jadi masuk Islam. Atau hikmahnya lagi, mereka mati mempunyai anak cucunya bisa jadi masuk Islam, sebagaimana di Thaif. Atau Nabi di Thaif dakwah, wah disambut dengan hal yang menyakitkan, dilempari seperti orang gila saja, budak, orang dengan sulung ngelemparin batu sampai Nabi berdarah-darah. Nah, marahnya apa? Malaikat Jibril. Malaikat marah, udah saya mau hancurkan saja tuh gunung, saya taruh di Thaif aja. Kata Nabi, ya jangan. Saya berharap anak cucu mereka itu akan beriman. Dan saya pun itu yang diutus Nabi sebagai rahmat, bukan Nabi untuk mendatangkan adab. Nah, akhirnya nyatanya sehabis Fathu Mekah, orang Thaif itu semuanya itu langsung datang utusan kepada Nabi, semuanya 100% masuk Islam semua. Ya kalau dulu waktu dihancurkan kan ya udah habis itu tuh. Habis. Itu tapi Fathu Mekah langsung yang tadinya sangat membenci Nabi, semuanya utusan datang kepada Nabi, semua ahli Thaif masuk Islam. Gitu tuh. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi wa inna ala nuriyaka maiduhum laqadirun. Dan sebenarnya saya perlihatkan kepada kamu apa yang salah ancamkan kepada mereka sangat mampu. Tapi saya tidak turunkan, kata Allah itu. Saya turunkan sebab itu ada hikmah di dalamnya. Dan juga ini bukti bahwa Nabi kita itu adalah Nabi rahmat, bukan Nabi untuk diutus untuk mengadab satu umat. Makanya disusul dengan ayat idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kalau kita ada yang mendolimi, kalau kita dikoreti itu apa? Dibakhili. Iya. Itu kita bukan oleh agama itu bukan dibalas dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Kita didolimi, tapi kita mesti memaafkan. Kita dibenci, justru kita bagaimana mencintai gitu. Agama Islam itu idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah dolim. Sayyi'ah itu bakhil, kita dibakhili. Sayyi'ah itu kita mahrum, tidak pernah dikasih oleh orang lain itu. Wow. Nah, tapi billati ya ahsan, didolimi berarti kita harus melayaninya dengan memaafkan. Dibakhili justru kita harus wa'fu man dolamaka, terus aksin man asa'a ilaika. Kita dijelek-jelekkan itu kan bukan kita, Islam itu menyuruhnya bukan kita membalas kejelekan, tapi kita suruh ihsan gitu. Suruh ihsan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kita disakiti, ya udah malah justru kita memberi dia kebaikan-kebaikan. Wahada qabla amri kita, itu menurut satu kil. Nah, ini juga untuk orang kafir, apalagi sesama saudara. Orang kafir pun kita itu bersikapnya seperti itu. Kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan, tapi dengan kebaikan. Apalagi dengan sesama saudara. Kalau sesama saudara sepakat, ulama tafsir itu sepakat ini. Kalau sesama muslim itu sepakat harus idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Orang lain
melakukan kejelekan kepada kita, jangan sekali-kali engkau balas dengan kejelekan, tapi balasnya dengan kebaikan. Kalau udah sepakat ulama seperti itu, nahnu alamu bima yasifun, dan kami mengetahui apa yang mereka sifati. Artinya orang kafir itu mendustakan engkau, yakuluna, mengatakan engkau gila, mengatakan engkau itu sebagai penyihir dan apa. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan katakan juga lah doa-doa ini, doa Allah menyuruh kekasihnya berdoa. Sebenarnya untuk kita sebenarnya. Seperti ini yang doa yang kedua. Doa yang pertama kan Rabbi imma turiyani ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Intinya ya Allah, andai saja engkau akan perlihatkan adabmu kepada kaumku dan saya disuruh melihatnya, saya minta jangan sampai saya itu posisinya ada bersama mereka. Itu tuh doa yang pertama yang diajarkan. Nanti intinya mah ya banyak itu. intinya menjadi doa itu bukan sekedar doa, tapi usaha untuk kita bisa sampai seperti itu. Terus Robbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ini biasa dipakai untuk orang-orang sholat ini, Mas. Jadi itu memang sangat tepat sekali. Kalau sebelum sholat kita sebelum takbir, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Artinya kayak katakan kekasihku, Rabbi a'udzu, saya berlindung kepadamu bika denganmu min hamazati syaitin, dari waswas setan. Dari waswas setan, gangguan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dan saya berlindung kepadamu jangan sampai mereka hadir di dalam urusan kita, apalagi urusan yang penting kita adalah urusan sholat. Urusan kita itu yang paling penting dalam agama itu adalah sholat, sebab menghadap Allah. Jangan sampai kita sholat itu orang setan itu hadir itu sholat, ya udah nggak bakalan bener. Pokoknya di mana ada kegiatan di situ setan hadir, nggak bakalan ada yang bener. Nggak ada yang benar pokoknya kalau yang hadirnya setan mah. Urusan apa aja yang sifatnya baik gitu tuh. Kalau udah kedatangan setan, yang ada adalah halakah. Pasti yang ada adalah kerusakan. Kalau udah ikut partisipasi setannya dalam urusan kebaikan kita, wah ya udah nggak bakalan benar. Baik itu kita sholat, sedekah, melakukan apa saja. Maka diajarkan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Li'annahum ayahduruna bisu. Sebab kalau kita melakukan sholat dihadiri oleh setan, wah ya udah sholatnya nggak bakalan kacau aja, langsung kemana-mana itu, dibawa lari ke setan, ke pasar gitu, ke jualan, kemana-mana dibawa larinya, ke kerjaan, udah kemana-mana langsung. Kalau kita lagi dihadiri setan. Nah ini umpamanya pengen dibaca, ini ulama itu mengajarkan terutama sewaktu kita mau sholat. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu fima sholihan fima taraktuka. Lah udah menjelaskan tentang dua doa yang diajarkan Allah kepada Nabi yang sejatinya untuk kita sebagai umatnya. Lalu Allah menceritakan tentang hal ahwal tingkat-tingkatnya orang kafir sewaktu mereka kedatangan kematian. Lah walaupun ini secara konteks itu tuh orang kafir, bukan kita, bukan berarti kita itu pasti akan selamat, tidak. Kita pun pasti akan merasakan seperti orang kafir itu, cuma kadarnya gitu tuh beda. Kalau orang kafir kan hatta idza ja'al maut, suatu datang kepada orang kafir kematian, qala rabbi irji'un, pasti dia akan mengatakan Rabbi, kembalikan saya ke dunia ini. Betapa saya itu tidak beriman, betapa saya itu punya harta tidak dipakai semestinya, betapa kita itu banyak menzalimi orang-orang lain. La'ali amalu sholihah. Kalau saya dikembalikan lagi, saya mau beramal sholat fima taraktu,
yang selama ini saya selalu meninggalkan. Selalu meninggalkan. Kita dulu sering mendolimi, mestinya dibalas dengan kebaikan, saya mendolimi lagi. Nyesel itu nanti itu. Pas menang, aduh ternyata pahalanya itu. Orang yang didolimi lalu dibalas dengan kebaikan, Masya Allah pahalanya luar biasa. Gitu. Nyesel. Apalagi yang tidak melakukan yang melakukan kebaikan pun itu. Ali amalu sholihan fi ma taraktu kalla. Lah akhirnya dijawab kalla, kata Allah itu. Ya tidak bisa, kamu tidak bisa balik lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Dan kalimat Rabbil jin itu ada kalimat yang orang yang mau meninggal pasti akan mengatakan seperti itu. Bahkan bukan cuma orang kafir saja, orang-orang muslim pendosa juga akan mengatakan pengen dikembalikan. Yang sholatnya belentang-belentong ya. Kayak pokoknya yang hidupnya ada waktu lewat tanpa ada pahala itu pasti dia akan menyesali di saat kematian. Pengen dikembalikan lagi, Kami warahim barzakh ila yaumil asun. Kenapa? Sebab di belakang mereka, itu belakang itu Robbi miwaro itu bukan maknanya waro. Kalau waro kan maknanya belakang ya, tapi waro di sini maknanya amam. Di depan mereka itu adalah alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dan mereka itu akan sampai dibangkitkan. Lalu faidanu fi afisur fala ansaba bainahum yauma itu wala yatasaalu. Suatu disebut mati melakukan penyesalan yang sangat luar biasa. Kalau orang kafir menyesal tidak baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu penyesalannya udah. Yang itu yang udah abadi nanti itunya. Tapi kalau orang Islam penyesalannya ada waktu lewat dalam hidupnya, tidak ada nilai pahala. Penyesalannya pengen dikembalikan lagi, tapi apa udah dibatas mati, akhirnya apa terus dalam penyesalan sampai dibangkitkan. Faida nufikha fis-sur fala ansaba bainahum. Itu di nafkah yang pertama itu fala ansaba bainahum. Tidak peduli anaknya kiai ya, anaknya nabi umpamanya gitu lah. Udah gitu. Tidak saling menanyakan udah. Fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasal. Tafakhurun, tidak berbangga sama anaknya ini, anaknya ini tidak. Waktu nafatul ulama wala yatasalun. Nah, sebab begitu dahsyatnya kejadian di nafatul ulama. Fasuiko man fis sama'i wal ard, langsung kelenger. Fasuiko man fis sama'i illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah seperti malaikat, Jibril, Mikael itu memang enggak kelenger nafatul ulama. Tapi manusia, para nabi itu tidak kelenger, tapi apalagi yang ada di dunia pasti langsung mati. Yang ada di akhirat pun langsung maksudnya di alam kubur itu waktu nafatul ula itu kalau udah mati lah, itu bagi alam dunia dibandingkan alam kubur, itu alam dunia itu bagaikan lagi tidur. Alam kubur itu terjaga. Nanti alam kubur dibandingkan alam kebangkitan, alam kubur itu bagaikan lagi tidur. Nanti alam kebangkitan itu terjaga. Lah, pas di alam kubur itu waktu nafatul ula, walaupun yang di dalam kubur juga ya langsung pingsan gitu. Langsung pingsan. Apalagi yang ada yang masih hidup ya langsung mati. Itu namanya kiamat kubro. Kiamat kubro. Lah waktu saat itu nafatul ula itu fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasa. Lah akhirnya dibangkitkan kembali nafatul saniyah. Paman sakulat mawazinu faulaika muflihun, paman khafat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Nanti dibangkitkan itu ada penentu amal kita ditimbang. Kalau yang sakulat mawazin amal baiknya banyak, faulaika humul muflihun, mereka orang-orang muflih, orang-orang faizun. Tapi paman khafat mawazinu
yang ringan, amal baiknya, berarti amal jeleknya justru lebih berat. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka orang yang menyesali akan dirinya mereka orang yang merugikan dirinya sendiri. Wahum fi jahannam khalidun, orang-orang kafir mereka abadi di dalam neraka jahannam. Naudzubillah. Ya, udah. Yang penting ada gambaran malam ini menjelaskan tentang dua doa yang diajarkan Allah kepada nabinya yang sejatinya untuk kita. Isi doa bagaimana Allah menurunkan adab kepada suatu kaum dan kita ditakdirkan menjadi saksi akan adab tersebut. Jangan sampai posisi kita ada di dalam kaum tadi. Kedua, bagaimana kita dalam urusan dunia kita atau akhirat kita mesti perlindungan dari hamajatis sayatin, bisikan-bisikan setan, dan juga minta kita perlindungan dari selalu dihadiri oleh setan, sebab ya sifatnya perusak setan itu yang pertama, doa Allah diajarkan kepada Nabi. Yang ketiga tentang perjalanan hidup manusia, baik orang kafir atau orang mukmin, dimulai dari menjelang kematiannya sampai di alam kuburnya sampai kebangkitan itu ditimbang amal baik dan amal buruknya. Dan wallahu alam.